Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Pratiwi dari SMP Plus Al-Kafah, Batam. Dan saat ini saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Hari ini kami akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam bentuk peer teaching. Peer teaching merupakan hasil akhir dari rangkaian penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri atas RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat ya belajar hari ini? Bu berpantun biar semangat. Kelap-kelip si bintang malam. Bintang terang membawa harapan. Yang tidak semangat menjawab salam, apakah belum sarapan? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ibu ulang lagi tanda sudah sarapan, sudah ada energi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan cek dulu absensinya. Ada Ayu Wulandari. Hadir, Bu. Ada aturan-aturan pembelajaran daring yang beda dengan tatap muka. Yang pertama, ketika belum memulai diskusi, maka semua mic-nya dimatikan, gitu ya. Nanti ketika sudah ada diskusi atau ada pertanyaan, maka dinyalakan mic-nya agar materi pembelajarannya bisa sampai. Yang kedua, please tolong selalu on kamera, karena Ibu nggak tahu nanti murid Ibu diganti sama orang lain kalau kameranya dimatiin. Silakan, Bi. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Indonesia indah nggak alam kita, Nak? Indah sekali. Ini semua terjadi karena ada harmoni, karena ada keseimbangan ekosistem, karena ada keseimbangan antara penghuni dengan alam di sekitarnya. Nah, coba lihat nih slide Ibu yang pertama. Kalau misalnya nih ya, Nur buang sampah di sini, kemudian Ai manjat pohon, dirobohin pohonnya, ya kan? Kemudian ada lagi Dwi coret-coret batu ini, dicat warna-warni segala macam yang tidak beraturan. Kira-kira jadi indah nggak alam Indonesia? Tidak, Di pelajaran kita hari ini ada 3 hal pokok yang harus kita capai. 3 hal. Berapa, Nur? 3 ya, Bu. 3 sayang, 3 ya nak ya. Jadi ada kita harus nih ya mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem, baik itu faktor karena aktivitas manusia maupun faktor karena alam. Jadi secara alami ya. Yang kedua, nanti pembelajaran ini akan membuat kalian mengetahui informasi-informasi penting yang ada dalam teks bacaan non-fiksi. Gitu ya.
Apa info penting? Sebab kalau kita tak tahu cara menentukan informasi penting dari yang kita baca, kita nggak akan pernah memahami isi bacaan itu. Itu pentingnya. Jadi harus tahu informasi penting yang ada dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, yang terakhir, kalian akan diajarkan bagaimana caranya membuat rancangan topeng Nusantara. Nah, anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Apa kaitannya dengan hari ini? Sangat berkaitan ya nak ya. Letak geografis Indonesia, ada yang ingat? Sekarang silahkan disimak video berikut ini dan tolong dianalisa. Kira ngapain ya Bapak ini ya? Tolong diperhatikan peristiwa pertama ini. Awas Pak. Aduh. Wow, ini sengaja Ibu tidak kasih penjelasan. Tolong dipikirkan apa hubungan peristiwa pertama dengan kedua ini. Gundul ya semuanya. Wah, jadi mengerikan sekali ini. Bandung. Ini peristiwa keempat. Coba sekarang Ibu mau dengar suaranya Ramuna. Ramuna, peristiwa pertama itu kira-kira untuk apa sih Bapak tadi atau Paman tadi itu menebang pohon buat apa ya nak ya? Pohonnya kan sudah besar Bu, kalau nggak ditebang nanti, terus pohonnya diambil nanti untuk dijual Bu, biar dapat uang. Oh gitu. Berarti Bapak tadi menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan, begitu ya Ramuna ya? Iya Bu. Jadi peristiwa 1, 2, dan 3 siapa yang bisa menyimpulkan ini akibat apa? Alami atau manusia? Ulah manusia Bu. Ulah manusia kata Nur ya, ulah manusia, betul sekali nih manusia berulah nih lah alam jadi tak seimbang ekosistemnya ya kan nak ya? Iya Bu. Sekarang kita masuk ke aktivitas menganalisa video yang tadi ya nak ya. Coba perhatikan di LKPD kalian kegiatan 1 itu ada peristiwa yang diamati namanya apa? Kemudian apa faktor penyebabnya? Dan didiskusikanlah dengan teman-temannya bagaimana cara mengatasinya. Sekarang peristiwa pertama, ayo, kan penyebabnya udah disebutin sama Ramuna loh sebenarnya tadi itu. Peristiwa pertama, siapa yang mau sebutin peristiwa pertama? Menebang pohon Bu. Menebang pohon Bu. Oh, satu-satu sayang. Oh, Tini, ya benar. Tini ayo reset. Kalau salah nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa nak. Peristiwa pertama itu menebang pohon. Terus faktor-faktor penyebabnya untuk memenuhi kebutuhan. Nanti dijual dapat uang. Membeli yang lain. Terus cara mengatasinya itu menebangnya secukupnya saja. Jangan terlalu banyak juga. Iya, pintar sekali. Coba Ibu mau tanya dulu, yang satu kelompok sama Tini itu Yesi. Yesi sepakat nggak dengan jawaban Tini? Kan tadi udah diskusi. Mana tahu beda pendapat? Yesi? Sama Bu, jawabannya Bu. Oh sama. Udah kerjasama ya, kompak, berarti itu yang Ibu mau kan, kerjasama. Mau dengar nggak Ibu menyanyikan lagu tentang tsunami? Minggu depan kalian harus hafal. Aku adalah bumi, tempat gejala terjadi, gunung meletus, banjir dan longsor, gempa bumi juga tsunami. Jika terjadi gempa, bersembunyi di bawah meja. Tapi bila datang tsunami, segera lari ke tempat tinggi. Oke? Bisa? Masih semangat? Masih Bu. Ganti lagi. 5A, yes. 5A, yes. 1, 2,
2, 3, 5A. Yes. Yes. Lagi 1, 2, 3 kelas 5A. Yes. Yes. Oke, anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah menganalisa tentang bagaimana faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu kan seperti pertemuan minggu lalu, ada ekosistem laut, danau, ya kan nak? Hutan, kemudian ekosistem buatan seperti akuarium. Nah, ekosistem laut yang ada di Indonesia, kamu tahu laut Indonesia? Wah, lebih banyak daratan atau lautan Indonesia? Lautan, Bu. Kami banyak laut. Iya, 2/3 wilayah Indonesia itulah laut. Jadi, ya, di kegiatan yang kedua, kita akan mencari informasi penting yang terdapat pada teks. Ini judulnya apa sayang? Teksnya? Judulnya Terusir dan Terasing di Laut Sendiri, Bu Guru. Informasi penting apa sayang di paragraf 3? Langsung saja, Bu. Langsung nak, langsung. Coba. Ini Bu, 2 jam dikejar oleh kapal asing sampai lupa arah haluan. Anak-anak ibu semuanya, ekosistem kita tadi di laut, di danau, di hutan, dan lain-lain. Nah, di antaranya itu kalau di hutan misalnya, tadi di laut udah diceritakan, ekosistem yang di hutan. Ada banyak apa di hutan itu, nak? Hewan, Bu. Hewan. Ada apa lagi? Pohon. Pohon itu banyak kayunya kan? Ada, Bu. Iya. Nah, kayu-kayunya di hutan itulah yang banyak digunakan untuk kerajinan. Di antaranya adalah kerajinan topeng. Boleh, Bu. Coba amati LKPD-nya, sayang. Amati LKPD-nya, kita akan membuat topeng, sketsa topeng. Siapkan pensil warnanya, kemudian siapkan guntingnya, siapkan talinya, kemudian ada lemnya boleh lem apa saja, kemudian siapkan kertas kartonnya. Setelah itu gambar yang kamu bisa aja. Bu, boleh dari daerah mana aja, boleh? Bu, aku sudah jadi, Bu. Bagusnya punya air, nanti dikasih tali ya nak, bisa dipakai ya. Ya, Tapi Bu. jangan ngikutin kawannya ya nak ya. Dikumpul di sekolah minggu depan. Jadi masih ada waktu untuk menghias. Oke, yang terakhir sekarang anak-anak ibu yang comel-comel ini, kita akan mengadakan evaluasi. Silakan diambil pena dan bukunya. Nomor 1. Kemudian nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nih ya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Jadi apa kesimpulan pelajaran kita ini, sayang? Ada berapa faktor tadi mempengaruhi ekosistem? 2. 2. 1 karena Aktivitas ditebang. manusia. aktivitas manusia. 2 karena Alam. alam. Udah bisa mencari informasi penting dalam teks? Sudah. Sudah bisa membuat sketsa topeng? Sudah. Udah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu jangan lupa, karena ini masih dalam masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompoknya Nur. Maka kelompok Nur pimpin doa penutupan. Ya, silakan Nur. Iya Bu, terima kasih. Baiklah teman-teman, karena pelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nur ya. Anak-anak ibu senang nggak belajar hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Bermanfaat nggak pelajaran hari ini?
Bermanfaat. Terima kasih Ibu Sudahi. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata Ibu hari ini. Apabila ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan, boleh langsung, boleh via telepon. Ibu Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.